Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kalau hidayah itu kan bagi seorang kafir itu tidak. Gimana? Hidayah. Hidayah Bagi seorang kafir. orang kafir. Iya. Dan terkadang mereka ketika mendengar azan tiba-tiba dapat hidayah. Lalu mereka mempelajari Islam, tadinya niatnya membenci Islam tiba-tiba dapat hidayah. Lalu bagaimana seorang muslim untuk mendapatkan hidayah? Terkadang tidak terasa gitu. Apa seorang muslim harus mencari hidayah atau menunggu hidayah seperti orang kafir itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hambanya baik yang kafir atau bukan. Hidayah diberikan oleh Allah kepada orang yang kafir dan bukan kafir sekalipun. Petunjuk dari Allah. Dan hidayah itu bisa bagi orang kafir atau yang lainnya diperoleh dengan dua hal. Yang satu adalah dengan tiba-tiba dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seseorang tidak punya usaha dipilih oleh Allah, dapat hidayah. Yang kedua, ada orang berusaha baru mendapatkan hidayah. Dan itulah disebutkan dalam Al-Quran, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi man yunib. Allahu yajtabi ilaihi. Allah akan mengambil dari hamba-hambanya. Diberi hidayah. Padahal dia orang bandel, tak karu-karuan, tak pernah pengen hadir pengajian, tiba-tiba sadar pengen ngaji. Ada Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan mengambil siapapun dari hambanya sesuka. Sayyidina Umar bin Khattab niatnya mau merampas mushaf yang ada di adiknya. Baru mau masuk mendengar Al-Quran dikumandangkan. Padahal dari awal kedengkiannya kepada Rasulullah dan musuhi Rasulullah. Musuhi. Dan ada orang di medan laga, alangkah banyak di medan laga ingin membunuh musuh, ingin memerangi Rasulullah, tapi setelah di medan laga, padahal dia tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Malah dia adalah mengikuti hawa nafsu yang memerangi Rasulullah. Tapi Allah yajtabi ilaihi man yasha. Diberi petunjuk oleh Allah. Wa yahdi man yunib. Nah, ini tanda kasih sayang Allah. Jadi hidayah bukan saja dikirim tok. Kalau dikirim saja nanti ada orang nunggu tok, ibu gak mau ngaji. Biar dikirim oleh Allah. Memang benar dikirim, tapi iya kalau dikirim. Kalau tidak dikirim bagaimana? Ayo. Kacau dong nanti. Gak karu-karuan, gak baik-baik kita di rumah. Baik. Karena kalau nunggu kiriman, belum tentu saya dikirim oleh Allah, kan? Kalau saya nunggu kiriman hidayah, belum tentu saya dikirim. Maka ada potongan berikutnya. Wa yahdi man yunib, dan Allah pun memberi hidayah orang yang kembali berusaha. Maka kita ngambil bagian yang kedua. Berusahalah terus untuk mendapatkan hidayah. Menuntut ilmu, kajian-kajian, dekat kepada ulama. Ini berusaha, maka Allah akan memberi. Bahkan untuk yang kedua ini jaminannya lebih jelas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menjelaskan. Walladzina jahadu fina. Nah ini. Jadi harapan yang kedua, maka yang pertama ini untuk menunjukkan yang pertama ini sesuai dengan kisah-kisah yang terjadi kepada orang yang mula-mula di dalam kehinaan, kesesatan, tiba-tiba diberi oleh Allah hidayah. Tapi ini nggak bisa kita mencontoh seperti itu karena tiba-tiba dipilih oleh Allah. Jangan berkata saya mau bandel aja deh, mabuk ini kan kemarin tuh ada orang mabuk bisa hidayah. Barangkali saya dengan mabuk ini dapat hidayah dari Allah. Nggak ada begitu. Itu tidak bisa kita contoh karena dipilih oleh Allah. Yajtabi, Allah pilih. Maka pinggirkan ini. Lalu bagaimana sekarang kita mendapat hidayah? Wa yahdi man yunib. Kembali kepada Allah terus. Ngaji, belajar, dekat ulama terus. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan hidayah dan sesuai dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina. Yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, mencari ridhoku, mencari hidayah dariku. Lanahdiyannahum subulana. Akan aku beri petunjuk untuk sampai kepadaku, kepada keridhaanku. Baik itu. Jadi sama baik yang kafir atau tidak kafir. Begitu juga pencabutan hidayah pun banyak sebabnya ya. Sombongan dan lain sebagainya.